Kembali lagi dengan Mimin yang kali ini akan merangkum sebuah film yang berjudul The Housemaid yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang hidupnya luntang-lantung yang akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan ART atau asisten rumah tangga milik keluarga yang kaya raya yang penuh misteri dan rahasia. Seadrenalin apa dan semenarik apa film ini, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Mimi, seorang mantan narapidana yang baru beberapa bulan keluar dari penjara atas kasus pembunuhan. 10 tahun mendekam di penjara, Mimi dikucilkan oleh semua orang termasuk orang tuanya sendiri. Sempat bekerja sebentar di sebuah bar, Mili langsung dipecat gara-gara memukul pelanggan, sehingga kini ia hanya luntang-lantung tidak jelas, bahkan harus tidur dalam mobil karena tidak punya tempat tinggal. Tak lama Mili mendapatkan kabar baik ketika lamarannya diterima oleh keluarga kaya raya yang sedang butuh ART alias asisten rumah tangga. Sehingga tanpa buang waktu, Mili langsung meluncur ke rumah keluarga tersebut. I don't even wear glasses, just trying to look legit. Tiba di lokasi, Mili sempat bertemu dengan seorang pria bernama Enjo yang merupakan tukang kebun di keluarga ini, di mana Mili juga langsung berkenalan dengan nyonya rumah bernama Nina yang terkesan baik, ramah, dan antusias menyambut Mili di rumah ini. I'm just gonna say I think you might be overqualified. Soup to nuts. He's an architect? No, he's Hari pertama bekerja, Mili terlihat sedang memperbaiki lampu di ruangan keluarga, tepat saat suami dan anak perempuan Nina baru pulang dari luar. Ada Andrew, sang tuan rumah, dan Cece, sang putri kesayangan. Nina memperkenalkan Mili kepada suami dan anaknya, sekaligus memberitahu bahwa Mili akan tinggal di rumah ini sebagai asisten rumah tangga yang baru. Mili mendapatkan kamar sendiri yang berada di lantai paling atas, tepatnya di sebuah ruangan loteng di mana Nina juga memberikan ponsel baru untuk Mili untuk bekerja, yang di dalamnya sudah ada kartu kredit untuk memenuhi dan membeli kebutuhan rumah tangga seperti beli gas, air, termasuk jajan pribadi Mili. Sehingga Mili cukup beruntung punya majikan yang perhatian seperti Nina ini. Keesokan paginya, Mili sempat seuzon kepada keluarga ini yang punya niat jahat untuk mengurung dirinya di ruangan loteng. Tapi ternyata hari kedua bekerja, Mili langsung dihadapkan pada situasi membingungkan ketika Nini tiba-tiba ngamuk, tidak jelas, dan menuduh-nuduh Mili sudah menghilangkan buku catatannya. Di mana Andrew mencoba menenangkan istrinya yang terlihat cukup kasihan kepada Mili, yang ujung-ujungnya dituduh sebagai tanpa alasan yang jelas. more careful next time. Malamnya, Mili terlihat sedang memasak makan malam untuk Andrew dan Cece karena Nini kebetulan sedang keluar nongkrong bersama ibu-ibu sosialitanya. Andrew pun sempat mengajak Mili untuk gabung makan malam bersama, tapi karena tidak enak harus satu meja dengan majikannya, Mili pun menolak ajakan tersebut. I hope you guys like it. Saat Mili sedang main keluar, itulah tiba-tiba muncul Andrew yang membawakan sepiring kue, di mana Andrew perlahan menyentuh Mili dan mulai menggodanya yang ternyata No. 1 minggu berlalu tempat di hari libur. Mili sempat bermaksud main keluar tapi dilarang oleh Nina yang tidak mengizinkannya, di mana Andrew yang bijaksana pun mencoba memberi pengertian kepada istrinya untuk bersikap baik dan memanusiakan manusia, setiap orang ataupun profesinya. Thanks. Baru 1 jam berada di luar, Mili langsung ditelepon oleh Nina yang memintanya untuk menjemput Cece di tempat latihan balet yang jika bukan karena butuh pekerjaan dan tempat tinggal, Mili sudah meninggalkan keluarga ini dan malas banget harus punya majikan rese yang seperti ini. Saya juga punya seperti ini di kehidupan nyatanya, yaitu bos elektronik yang kami sebut Eugene Krabs. Sesampainya di tempat latihan balet, Cece ternyata mau menginap di rumah temannya. Tapi Mili sempat bersikeras bahwa Nina ibunya menyuruhnya pulang, sehingga ibu teman Cece pun langsung menelepon Nina untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Dan ujung-ujungnya Cece pun diizinkan nginep dan sia-sia upaya Mili yang sudah jauh-jauh dan repot-repot datang kemari.
tiba di rumah Millie untuk pertama kalinya bertemu dengan Nyonya Winchester alias ibunya Andrew yang sedang berkunjung sekalian membawakan beberapa barang antik seperti piring, teko, cangkir, dan warisan keluarga Winchester. Layaknya emas dan berlian, Andrew dan keluarga Winchesternya sangat menjaga barang-barang antik ini karena dianggap punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Is that what I think it is? Yes, it is. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena Millie tidak bisa tidur, ia pun gabut pergi ke ruang tamu untuk nonton film di televisi, di mana Andrew tiba-tiba muncul yang membuat Millie terkejut. Family Feud. I'm so sorry. Sempat meminta maaf dan berniat kembali ke kamar. Andrew menyuruhnya untuk tetap diam di tempat dan malah ikut nonton bareng duduk sangat dekat di samping Millie. Can you imagine I've killed on this show? They are. Ya, muncullah Nina yang memergoki mereka sedang berduaan, di mana Andrew langsung kembali ke kamar saat itu juga. Sementara untuk Millie, Nina menyuruhnya untuk jaga sikap dan jauhi suaminya jika ingin lanjut bekerja di rumah ini. Appropriately around the house from now on. Keesokan paginya, ketika Nina mengundang teman-teman sosialitanya mengumpul di rumah, Millie tak sengaja mendengar sebuah percakapan ketika Nini sedang pergi ke kamar. Ibu-ibu itu pun mengerumpi tentang Nina yang dianggap sebagai wanita beruntung, mendapatkan seorang pria seperti Andrew yang sudah kaya, ganteng, yang berasal dari keluarga terpandang dan terhormat. Sedangkan Nina hanya kalangan yang biasa-biasa saja. Bahkan katanya bahkan asal-usulnya tidak jelas. Namun yang paling membuat Millie terkejut adalah saat mendengar bahwa Nina pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 9 bulan. Faster. Thank you. Keesokannya ketika Andrew dan Nina sedang pergi keluar, Millie yang penasaran dengan gosip kemarin pun nekat memeriksa obat yang sering dikonsumsi oleh Nina, yang ternyata Hey, sore harinya sedang bermain bersama Cece. Nina dan Andrew pun pulang dengan Nina yang terlihat menangis seperti baru mendapatkan kabar buruk, di mana Andrew memberitahu bahwa tadi siang mereka berdua sehabis dari dokter kandungan yang menyatakan bahwa Nina punya masalah dengan rahimnya. Pada intinya, Nina tidak bisa punya anak lagi, padahal Andrew sangat ingin sekali punya keturunan. Millie pun bertanya, "Lah, itu Cece bukannya anak kalian?" Ternyata Cece bukanlah anak kandungnya. Nina dinikahi Andrew saat masih sedang hamil si Cece, dan entah kemana bapaknya. Intinya Andrew adalah sosok pria idaman, penyabar, penolong, pencinta janda, tapi bukan yang bodong. Larut malam saat Millie baru saja memejamkan mata, terdengar suara terikan Nina yang sedang bertengkar dengan Andrew, di mana Millie yang khawatir dengan keselamatan Andrew pun langsung turun untuk memeriksa. Ya, entah kegilaan apa yang baru saja Nina lakukan. Andrew pun langsung menutup pintu kamarnya dan keesokan paginya, Nina tiba-tiba berubah menjadi baik lagi. Akan meminta tolong kepada Millie untuk memberikan 2 tiket nonton konser musikal serta pesankan kamar hotel yang paling bagus VIP. Bahkan untuk Nina dan Andrew bisa menikmati waktu berdua romantis, sedangkan Cece akan dititipkan ke rumah bibinya sehingga Millie bisa punya waktu sendiri di hari libur sebagai bentuk permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Nina Winchester. good. Is she? Siangnya saat Millie baru selesai menjemput Cece dan latihan balet, Nina lagi-lagi kambuh dengan mengaku tidak pernah menyuruh Millie membeli tiket nonton konser dan pesan kamar hotel. Parahnya, Nina akan memotong gaji Millie atas kedua tagihan ini. Tapi beruntung ada Andrew yang datang tepat waktu dan meminta Millie untuk jangan mengkhawatirkan hal itu. Masih di hari yang sama, Nina terlihat akan pergi selama 1 minggu penuh untuk menemani Cece yang berkemah bersama teman-teman sekolahnya. Artinya di rumah hanya ada akan Millie dan Andrew saja. Dengan fakta bahwa tiket konsernya sudah terlanjur dibayar, kamar hotelnya tidak bisa di-cancel alias dibatalkan. Andrew pun sempat menyuruh Millie untuk pakai saja barang teman dekat atau pacarnya. Hitung-hitung sebagai permohonan maaf atas sikap penyebalkan istrinya. Tapi karena Millie tak punya teman apalagi pacar, maka inilah hasil akhirnya. Pada akhirnya Millie pun menonton konser bareng Andrew yang notabene adalah majikannya sendiri. Tak hanya menonton konser saja, mereka berdua pun makan romantis di sebuah restoran mewah yang di situ keduanya saling mengobrol lebih dalam tentang kehidupan.
Dan pada intinya Millie semakin kepincut oleh sosok Andrew yang dalam sudut pandang dianggap sebagai lelaki sempurna idaman semua wanita. Karena kamar hotelnya tidak bisa dibatalkan dan sayang kalau tidak dipakai, Andrew pun membeli satu kamar lagi untuk mereka bisa menginap di sana. Jangan seujung dulu dan berpikir macam-macam. Mereka berdua akan tidur di kamar yang berbeda untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tak lama Millie pun dikejutkan oleh pesan teks yang dikirimkan Nina gara-gara teleponnya tidak diangkat. Takut dipecat, Millie pun buru-buru menemui Andrew di kamar sebelah untuk memberitahu hal tersebut. Dan seperti apa yang tidak bisa Anda tebak, Andrew mencoba menenangkan Millie bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan perlahan tapi pasti situasi berubah menjadi hal ini dan inilah yang terjadi. Keesokan paginya Nina memberitahu bahwa ia akan pulang lebih awal, sehingga Andrew dan Millie pun buru-buru pulang agar tidak dicurigai. Tak seperti apa yang dibayangkan, Nina nampaknya tidak curiga kalau suami dan ART-nya baru saja dari luar bahkan meminta dibuatkan sarapan karena perutnya sudah keroncongan. Disinilah Millie mulai tegang karena Nina bertanya tentang bagaimana liburannya kemarin. Tak hanya itu saja, Nina juga mengajukan pertanyaan yang akan membuat semua orang terkejut, yaitu entah dari mana Nina tahu kalau Millie pernah di penjara. Andrew pun sama sekali dibuat terkejut saat menyadari jika Millie tidak jujur tentang masa lalunya. Selain tidak waras, Nina nampaknya juga pandai memanipulasi dan memainkan psikolog seseorang untuk menciptakan semacam tekanan. Entah apa tujuan Nina, Millie pun baru sadar jika ponsel yang ia pakai selama ini ternyata sudah disadap, dilacak dan diketahui semua aktivitasnya. Di mana Millie benar-benar tidak menduga jika petugas polisi tiba-tiba muncul untuk menangkapnya atas tuduhan pencurian mobil. Setelah dipermalukan di depan umum, muncullah Andrew yang datang ke lokasi untuk membuat klarifikasi. Beres dengan polisi yang merupakan ulah dari pastilah si Nina. Millie pun meminta maaf kepada Andrew karena tidak jujur soal masa lalunya, dan Andrew bersikap bijak dengan menerima permintaan maaf tersebut. Sesampainya di rumah, Andrew dan Millie langsung disambut oleh Nina yang mengaku sudah tahu tentang perselingkuhan mereka berdua. Quite frankly, your cruelty. Or a place to live, and that you Karena Nina terus nyerocos mengancam akan membuat Millie menderita dan kembali mendekam di penjara. Andrew yang muak pun langsung berkata, "No!" Tanpa buang waktu, Nina langsung tancap gas meninggalkan rumah ini. Sempat berhenti sebentar untuk menangis. Ternyata, seperti baru lepas dari penjara, tangisan barusan menjadi tawa puas bahagia. Yang mana disinilah kita akhirnya akan diperlihatkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Dan di bawah flashback saat pertama kali Nina bertemu dengan Andrew. Hidup sebagai anak yatim piatu, Nina mencoba survive dengan kuliah jurusan hukum. Dan terjadi sebuah insiden ketika seorang dosen menghamilinya tapi tidak mau bertanggung jawab. Lulus kuliah, Nina langsung menjadi single parent yang harus mengurus anak sekaligus mencari nafkah. Dan sinilah kantor tempat bekerja. Ia pertama kali bertemu dengan sosok Andrew, pria menawan, mapan, perhatian, dan baik hati yang bersedia menerima Nina apa adanya. Dan disinilah awal-awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh ataupun menyeleneh dari mereka berdua. honestly, I would have said yes halfway through that. Suatu hari ketika mereka harus menghadiri acara penting keluarga, Andrew mendapati akar rambut Nina mulai menghitam dan harus dipirangin atau dicat lagi di salon. Karena Andrew adalah yang sangat perfeksionis, yang ingin semuanya sempurna bahkan sampai ke hal-hal terkecil sekalipun. Saat hari di mana Nina ternyata lupa mengecat rambutnya karena sibuk dengan arisan di mana Andrew terlihat sangat kecewa. Tapi tidak memperlihatkannya, Nina justru disuruh ambil berkas penting yang ada di ruangan loteng dan tebak apa yang terjadi. Plot twistnya akhirnya terungkap bahwa Andrew ternyata adalah seorang sosiopat yang sangat manipulatif dan terobsesi dengan kesempurnaan. Bagi Nina, bagi kita, bagi orang normal, rambut yang belum dicat merupakan hal yang normal dan sepele. Tapi bagi Andrew itu adalah sebuah kesalahan besar yang sangat mengganggu. Sehingga karena Nina dianggap tidak patuh dan telah berbuat kesalahan, Andrew pun mengurung Nina di ruangan loteng. Dan jika ingin cepat keluar, Nina harus mencabut 100 helai
rambut beserta akar-akarnya yang masih utuh. Dan jika ada sesuatu saja yang tidak lengkap, maka Nina harus mengulanginya dari awal. Berhari-hari dikurung dengan hanya dikasih minum tanpa makan. Nina akhirnya dibebaskan dan langsung memeluk Cece kecil yang masih balita. Sempat berniat untuk kabur, Andrew ternyata sudah menyiapkan rencana lain agar Nina tidak bisa berontak ataupun melapor polisi. Nina dipitnah seakan mencoba menenggelamkan anaknya sendiri di bak mandi, sehingga polisi langsung menangkap saat itu juga. Dengan uang, kekuasaan, dan latar belakang keluarga terpandang, Andrew benar-benar mengendalikan kehidupan Nina tanpa ada celah sedikit pun. Hanya satu orang yang tahu jika akan rahasia ini, yaitu Enzo, si tukang kebun tempat membantu Nina dengan membuatkan paspor dan identitas palsu. Andrew keburu menemukannya di dalam laci dan membuat Nina harus dikirim ke rumah sakit jiwa selama 9 bulan. What I done, so I fell on my knees. Selesai direhab, Nina tak berhenti untuk mencari cara kabur dari Andrew, masih dengan bantuan Enzo yang kasihan melihat nasibnya. Nina berpikir untuk mencari seorang gadis muda untuk menggantikannya, gadis yang punya kriteria dan tipe yang Andrew sukai, cantik, pinter, dan berambut pirang, dan tak punya keluarga. Millie adalah orang yang sangat cocok untuk menggantikannya. You need to stay out of this, Enzo. To save. Kembali ke masa sekarang, tepat saat Millie sedang dikompres habis ditampar oleh Nina. Sama seperti sikapnya pada Nina waktu di awal-awal pernikahan. Andrew berhasil meyakinkan Millie bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya. 1 minggu hidup sebagai pelakor yang sukses, Millie tak sengaja menjatuhkan piring antik gara-gara kaget dengan kemunculan Enzo di depan pintu. Melihat hal itu, Andrew tanpa ragu langsung memecat Enzo saat itu juga. Dan perihal piring anti warisan keluarganya, Andrew pun tidak marah dan meminta Millie untuk mengumpulkan setiap pecahannya untuk dirakit kembali nanti oleh tukang piring. Sore harinya saat Andrew pulang bekerja, ia melihat pecahan piringnya sudah dikumpulkan tapi belum dicuci bersih. Karena Millie tidak melakukan tugas sesuai yang diberitakan, Andrew pun pura-pura mengajak Millie ke kamar loteng untuk meminum bareng. Padahal ketika Millie bangun, kamar loteng sudah berubah menjadi kosong melompong dengan pintu yang terkunci dari luar. Dan tanpa buang waktu lama untuk Andrew menunjukkan sosok aslinya yang sebenarnya, Millie langsung diperlihatkan dengan betapa kejam dan manipulatifnya sosok Andrew yang menyuruh Millie untuk membuat 21 sayatan di perutnya, menggunakan pecahan piring sebagai hukuman atas kesalahan dan ketidakpatuhannya. Saat Millie sedang merenung, itulah kita akan dibawa flashback sebentar untuk melihat sekeras apa perjalanan hidup yang sudah Millie lalui. Dimulai sejak SMA ketika ia memergoki seorang cowok sudah menggedabah teman kamar asramanya. Millie dengan brutal menghajar cowok itu sampai meregang nyawa. Saat dibawa polisi, tak ada satupun yang membelanya, bahkan dari teman sekamarnya yang Millie bantu. 10 tahun di penjara sudah cukup untuk membentuk mental Millie menjadi lebih kuat. Kembali ke kamar loteng saat Millie menemukan pisau kecil yang sepertinya sengaja ditaruh oleh Nina. Millie kemudian membuat 21 gorisan di perutnya sesuai permintaan Andrew sebelumnya. Sehingga ketika esok pagi tiba, Millie sudah selesai melakukan semua perintah Andrew dengan sempurna. Tapi tiba-tiba situasi mendadak terbalik ketika Millie berhasil mengurung Andrew di ruangan tersebut sebagai mantan napi kasus pembunuhan. And you're gonna rot in fucking prison. Millie tentu memiliki daya bertahan hidup yang sangat tinggi dan tidak akan segan-segan melukai orang lain. Millie dengan santai pergi di bawah untuk sekedar minum dan makan roti sandwich, kemudian mengambil beberapa kantong berisi barang antik warisan keluarga Andrew untuk dijadikan modal memberikan keadaan. Sama seperti yang dilakukan Andrew kepada semua korbannya. Millie memberikan sebuah tang dan meminta Andrew mencabut gigi depannya. Karena Andrew menolak, Millie pun menjatuhkan satu persatu barang antik warisan keluarganya. Sehingga tak punya pilihan lain, Andrew pun terpaksa mencabut satu gigi depannya. Tapi Millie tidak mau membuka pintunya. Millie justru pergi ke bawah untuk bersantai sebentar dan membiarkan Andrew stres sendiri sambil merasakan rasa sakit yang pernah dirasakan oleh semua korbannya.
Tanpa Milly sadari, Nina terlihat balik lagi dan tak tega dengan Milly yang dianggap sedang dikurung di ruangan loteng. Alih-alih menyelamatkan Milly untuk diajak kabur bareng, Nina justru melakukan satu kesalahan besar, yaitu Nina didorong jatuh dari tangga. Sementara Milly berhasil kabur dari rumah tersebut. Sempat kecewa karena kehilangan mangsa barunya, Andrew pun kembali pada Nina yang dianggap masih mau balik lagi. Dengan pedenya, Andrew memberikan Nina kesempatan kedua untuk hidup bersama lagi. Pleasure's all mine. Tapi tak beberapa lama muncullah polisi yang langsung memeriksa TKP. Nina dimintai keterangan oleh polisi wanita yang kebetulan sudah lama kenal dengan keluarga ini. Melihat jasad Andrew yang mati tidak wajar. Jelas ia tidak mati hanya karena jatuh dari tangga. Hal itu sempat membuat Nina gelagapan karena tak punya alibi kuat untuk membuat pembelaan. Yang pada intinya ibu puluhan ini sudah lama tahu tentang kelainan yang dialami oleh Andrew, tapi tidak punya apa-apa untuk membuktikannya. Meski tahu bahwa Nina adalah pelakunya, ibu puluhan ini pun menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus kecelakaan biasa. Di acara pemakaman Andrew, semua orang terdekat hadir di sana, termasuk ibu Andrew yaitu Nyonya Winchester. Di hadapan orang-orang, Nyonya masih saja mengutamakan penampilan Andrew yang katanya meninggal dengan senyuman manis. Dan bukannya sedih karena kehilangan anak, Nyonya Winchester ini justru lebih mementingkan gigi daripada nyawa anaknya sendiri. Untuk Minnie, Nina memberikan cek uang sebesar $100.000 untuk sebagai upah atau bayaran atas semua bantuannya. Keduanya pun masih berhubungan baik, tapi Minnie memilih jalan hidupnya sendiri dengan menemukan profesi baru yang cocok untuknya, yaitu membantu istri-istri yang tersakiti oleh suami yang dibebaskan dari penderitaan yang dialami. Dan film pun tamat, guys. Beli uran kayaknya membaca skrip kayaknya apa panjangan kayak ini. Karena betul viewers sedikit tak ulang, aduh. Oke guys, untuk kalian warga Banjar, warga Kalimantan, tolong dukung channel ini agar bisa lebih berkembang, lebih pesat, dan lebih baiklah ke depannya, seperti suara, editing, atau jenis mikrofon yang saya gunakan. Dan jika sudah subscribe, saya terima kasih untuk dukungannya kalian, dan saya doakan kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Selamat jumpa di video selanjutnya. Bye bye.